Nah, Bismillah, barakallahu fiik ya Ustaz. Mohon nasihatnya apabila istri saya diajak menuntut ilmu syar'i, dia sering menolaknya dengan beragam alasan. Terkadang dia mengatakan percuma belajar ilmu kalau enggak bisa mengamalkannya. Bagaimana sikap saya? Baik. Sikap kita sebagai suami dalam hal yang seperti ini, yang pertama kali jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah, adalah menggunakan senjata doa. Senjata doa ya jamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau sangat-sangat ambisi dan semangat untuk mengajak ibunda beliau masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau mulai berhenti ketika ajakan beliau terakhir, yang terakhir menyebabkan ibunya mengeluarkan caci makian kepada Rasulullah yang beliau tidak sanggup mengungkapkannya. Maka Abu Hurairah menangis. Kenapa? Karena yang dicela adalah makhluk yang paling agung, yang paling mulia, pembuka pintu surga, dan yang mencelanya adalah orang yang paling berjasa buat beliau di dunia ini, ibunda beliau. Beliau menangis. Pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kronologinya. Maka Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah, Rasulullah doakan ibu saya dapat hidayah. Maka Rasulullah berdoa, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menyatakan, faraja'tu mustabshiran bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku pun pulang ke rumah dan hatiku berharap akan dikabulkan oleh Allah doanya nabinya tersebut. Begitu aku sampai ke rumah mengetok pintu, maka ketika pintu tersebut sebelum dibuka, dari dalam terdengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dari ibunya. Maka hari tersebut adalah hari yang sangat-sangat membahagiakan saya, kata Abu Hurairah dalam Adabul Mufrad Sahih Bukhari, Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Senjata doa ya jamaah. Demikian juga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika Umar au Abi Jahal. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar atau Abu Jahal. Allah mengabulkan setengah dari doa Nabi. Umar masuk Islam, tidak lama kemudian Abu Jahal tetap dalam kesesatannya. Padahal Umar orang yang sangat bengis di masa itu. Bukan sekedar nggak mau ikut taklim, diajak sama keluarganya Umar, enggak. Bahkan iparnya yang bernama Khabbab bin al-Arad dipukul sama Umar. Istrinya Khabbab bin al-Arad merupakan adik kandungnya Umar, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syarh Al-A'lam bin Nubalak, ditempeleng, ditampar oleh Umar sampai keluar darah. Gimana? Kencangnya dan kuatnya tamparan sampai mengeluarkan darah. Biasanya mengeluarkan darah itu kan tonjokan. Ini ditampar oleh Umar, keluar darahnya dari mukanya. Dan disebutkan di antara beberapa asar, sebutkan oleh Imam Zahabi dalam Syarh Al-A'lam bin Nubalak, bahwa Umar pernah punya rencana ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam nih ceritanya. Sampai-sampai orang berkata Umar ini nggak akan masuk Islam kecuali keledai dia udah masuk Islam. Saking luar biasa sikap Umar sebelum Islam. Sampai-sampai ada yang berkata demikian, Umar ini nggak akan dapat hidayah kecuali keledai dia udah dapat hidayah. Gimana keledai dapat hidayah? Ya kan? Tetapi Allah yang memiliki hidayah ini. Tidak lama kemudian dia masuk Islam. Doa ya jamaah. Doa. Terkadang kita berupaya untuk keluarga kita, tapi lupa dalam sujud salat terakhir seperti akhir malam kita mendoakan mereka. Kedua, hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Allah dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu, kata Syekhul Islam, fi'lul ladzi yanbaghi fil waqti ladzi yanbaghi 'ala al wajhi alladzi yanbaghi. Itu hikmah. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Itu hikmah. Lihat kondisi istri, tahu dia lagi masak, lagi capek, diajak taklim, akhirnya keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Dengan cara hikmah. Bagaimana hikmahnya Ustaz? Lah kamu suami paling tahulah bagaimana cara paling hikmah untuk istrimu, ya kan? Setiap pulang kajian, ajak makan bareng. Ya. Setiap mau kajian dia menolak, bingung dia.
Ikut aja lah, habis pulang kajian kan nanti mampir jajan. Salah satu hikmah, ya kan? Dia yang paling tahu hikmahnya, banyaklah contohnya. Dan setiap suami paling tahu hikmah apa yang harus dia tempuh untuk istrinya, karena dia paling tahu kelemahan istrinya. Dengan dia tampakkan setelah dia bahwa dengan istrinya dia mengaji, dia semakin dermawan untuk istrinya. Bukan berarti kalau istrinya belum mengaji nggak dermawan, pelit. Nah, ini juga menghalangi dia untuk dapat hidayah. Dia nampakkan akhlaknya jauh lebih mulia daripada sebelum mengaji. Jangan sampai ya di depan kata seperti sebagian pepatah, amaman nas qadis wa indal khalwah iblis. Tahu artinya? Ketika di depan orang qadis seperti malaikat ya, insyaallah saleh. Begitu di rumah di depan istrinya rupanya iblis. Istrinya lihat, istriku, suamiku ngaji, malam nonton bola, tahajud enggak ada. Istriku udah ngaji, kok sunnah, nonton MotoGP, tahajud enggak ada. Kok sunnah. Di rumah merokok, pas taklim kita ajak, mana mau istri ikut taklim suaminya seperti itu. Begitu keluar masya Allah kena gamis, kena peci, ada yang kena sarung, ya. Begitu di rumah malam nonton bola, MotoGP, rokok masih ada, tahajudnya nggak ada, baca Al-Quran jarang. Terus begitu taklim istrinya diajak, akhlak dia nggak berubah, kelemah lembutannya nggak ada sama istrinya. Bagaimana istri akan berubah jamaah? Kemudian yang berikutnya, jangan pernah pesimis. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah berapa lama jamaah? 1000 tahun kurang 50 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. Saya punya teman 8 tahun dia berusaha sampai istrinya mau pakai cadar. 8 tahun perjuangan dia. Ya, 8 tahun jamaah. 8 tahun. Maka jangan pernah pesimis dalam mengajak pasangan hidup ke jalan Allahu Jalla wa'ala. Kita terangkan dengan cara-cara yang hikmah. Kita terangkan kepada dia bahwa sumber kesuksesan, sumber ketenangan jiwa adalah ketaatan kepada Allah. Dengan kita sama ideologi, visi dan misi kita sama, membuat rumah tangga kita ini akan lebih tentram dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam.